Yeah. Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto disambut hangat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di markas Partai Nasdem. Tentu kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Prabowo, tentu bersama Mas Gibran yang sudah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Bahkan karpet merah digelar untuk menyambut kedatangan Prabowo yang disambut lewat pintu utama markas Nasdem. Sambutan spesial itu apakah menjadi pertanda sinyal bergabungnya Partai Nasdem dalam pemerintahan Prabowo kelak. Sementara paslon nomor urut 1 Anies Baswedan ketika datang ke Nasdem Tower malah lewat pintu samping dan hanya disambut disambut oleh politisi Nasdem Sugeng Suparwoto. Apakah ini pertanda Paloh sudah putus harapan utamanya kepada Anies dan koalisi perubahan? Padahal proses keberatan hasil Pilpres masih tetap jalan. Penasehat hukum Amin sudah mendaftarkan gugatan ke MK. Ini sikap realistis atau oportunis? Yang lebih baik segera merapat kepada pemenang agar masih bersedia kursi buat Nasdem, tersedia maksudnya ya. Orang kaya Pak Surya mah harta kekayaannya loh sampai triliunan, mikirin kursi, aneh banget loh. Kalau takut nggak kebagian kursi, bawa kursi sendiri kan bisa Pak. Kayak umpen nunggu kursi kan. Atau bila bingung Pak Anies mau dikemanakan, ya biar ikut Pilgub DKI atau jadikan Ketua Umum Nasdem, malah lebih simpel, jauh dari kerumitan politik. Tanda-tanda bergabungnya Nasdem ke Pak Prabowo memang sudah dimulai dengan tidak antusiasnya Nasdem mengusung hak angket untuk mempertanyakan penyelenggaraan pemilu yang disinyalir syarat dengan kecurangan. Meskipun Nasdem adalah partai pengusung Anies Muhaimin loh. Tetapi setelah perolehan suara kalah telak dengan paslon 02 Prabowo Gibran, maka Nasdem segera berupaya merapat dengan kubu Prabowo. Hak angket menjadi tidak menarik lagi dan tidak strategis bagi posisi Nasdem. Ya. Kelak nih. Selain itu, ke pertemuan Paloh dengan Jokowi pasca pemilu lalu juga diyakini memperkuat dugaan Nasdem akan merapat ke pemerintahan. Dalam bahasa Jawa loh, ora wani getih. Sinyal kuat semakin sulit terbantahkan saat pertemuan Paloh dengan Prabowo. Apalagi sambutan Paloh terlihat luar biasa dengan gelaran karpet merah yang bisa dijadikan pertanda loh menerima tamu kehormatan. Tentu saja hal ini menimbulkan tanda tanya karena pada saat ini tim Amin sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dugaan kecurangan pemilu. Apalagi Paloh sendiri sudah mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo pasca KPU menetapkan perolehan suara Pilpres. Hal ini tentu saja menjadi isyarat pengakuan Paloh nih merasa kalah. Jadi ibaratnya gini, secara tidak langsung Pak Surya Paloh tidak terlalu mendukung pengajuan gugatan ke MK. Yang dilakukan pasangan Anies Muhaimin itu kalau sudah Prabowo menang. Yang dilakukan pasangan Anies Muhaimin kalau sudah mengakui Pak Prabowo itu menang. Kan gak masuk akal mengajukan gugatan ke MK, bukan? Sinyal bergabungnya Nasdem juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Tim Kerja Strategis Bahlil Lahadalia sebagai orang yang dekat dengan Prabowo. Tentu saja pernyataan Bahlil kemungkinan besar itu benar adanya. Dan memang Nasdem akan menjadi parpol pertama yang bergabung dengan Prabowo pasca pelantikan bulan Oktober nanti. Sebenarnya Paloh tinggal mengakui saja kok. Toh selama ini Nasdem juga tidak mempunyai pengalaman sebagai oposisi, menjadi oposisi.
Apalagi Prabowo juga mengakui telah mengajak dan menawari Nasdem untuk bergabung dengan pemerintahan. Santer loh beredar kabar, jika Nasdem nanti itu akan diberikan 2 kursi menteri. Wah, 2 kursi menteri dulu dalam kabinet Prabowo Gibran. Tawaran yang kayak gini nih, bikin parpol pasti rame-rame merapat kepada pemerintahan baru. Manuver yang dilakukan Paloh memberikan jarak semakin lebar dengan Anies Baswedan. Paloh pilih meninggalkan Anies karena memang pemilu sudah usai dan Anies bukanlah kader Nasdem, sehingga tidak ada keterikatan kuat. Nih, Anies hanya pion bagi kepentingan Nasdem, wayang yang dipanggungkan saat ada pertunjukan saja. Bila pertunjukan telah usai, maka wayang kembali masuk ke kotaknya. Gitu. Artinya ikatan yang ada antara Paloh dan Anies hanya ikatan kepentingan di Pilpres, bukan kepentingan visi, bukan kesamaan gagasan, apalagi kepentingan bangsa. Anies dipasang sebagai capres juga hanya sekedar mencari dukungan suara dari kalangan pemilih, utamanya kalangan Islam yang dekat dengan Anies. Sejak mencalonkan diri sebagai gubernur DKI tahun 2017 lalu itu, nyatanya strategi Paloh berhasil karena Nasdem masih masuk 5 besar dalam pemilu kali ini. Nasdem mendapatkan efek elektoral dari mengusung Anies hingga mampu mempertahankan posisinya, lolos ke Senayan dengan memperoleh 14,6 juta suara atau 9,6%. Naik signifikan loh dibanding pemilu 2019. Setelah Anies kalah, mantan gubernur DKI Jakarta ini tidak menarik lagi, tidak punya bargaining yang menguntungkan Nasdem. Ya tidak heran jika Paloh pilih merapat dengan Prabowo. Karena Paloh sendiri lama di Golkar yang memang ditakdirkan selalu berada dalam lingkaran kekuasaan. Maka langkah politik Nasdem pun sama seperti Golkar, selalu berada dalam kekuasaan. Selain politisi kawakan Golkar, Paloh juga seorang pengusaha yang tentu saja butuh merapat ke pemerintah untuk kepentingan bisnisnya. Mengambil posisi di luar pemerintah tidak akan menguntungkan gurita bisnisnya. Dan yang tidak bisa dilupakan, Paloh dan Prabowo seangkatan waktu di Golkar. Mereka sudah berkawan 40 tahun lamanya. Lebih tua hubungan mereka dibandingkan usianya Gibran. Bagaimana nasib Anies nanti? Anies bukan kader Nasdem dan anggota parpol manapun. Meskipun dalam pemilu 2024 diusung gabungan parpol yang masuk dalam koalisi perubahan, tapi hampir tidak ada ikatan yang kuat pada 3 partai itu. Kepentingan memakai Anies hanya sampai Pilpres selesai. Setelahnya tidak ada urusan lagi dengan Anies, baik Nasdem, PKS maupun PKB. Wes bubar dewe-dewe, sudah punya tokoh sentral masing-masing dan tidak butuh figur Anies. Meskipun santer beredar ini kabar nih, jatah kursi untuk Nasdem ada 2, tetapi tidak mungkin salah satunya akan diberikan kepada Anies. Meskipun ia capres, karena setelah Pilpres usai, maka usai juga hubungan Anies Nasdem. Kok enak sekali kalau sampai Anies ditugaskan Paloh sebagai menteri. Tentu saja akan menimbulkan kegaduhan dan amarah di lingkaran internal Nasdem itu sendiri. Karir Anies kemungkinan akan selesai setelah ini. Peluang diusung Nasdem dalam Pilgub DKI Jakarta bulan November mendatang sangat kecil. Ditambah politikus Nasdem Sahroni digadang-gadang akan bertarung memperebutkan kursi DKI 1. Modal Sahroni jelas lebih meyakinkan. Modal Sahroni jelas lebih meyakinkan dibanding mantan gubernur itu. Demikian opini kali ini. Salam seger waras. Sampai berjumpa lagi.